Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 dan salam lestari. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di diskusi pelestarian BPPI edisi 02 Kota Pusaka. Jadi diskusi pelestarian kali ini kita spesial, jadi membedah piagam pelestarian Kota Pusaka yang telah diterbitkan pada tahun 2013 lalu. Nah, kita mencoba meninjau kembali piagam pelestarian Kota Pusaka mengenai konteks hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini adalah edisi kedua atau pertemuan kedua yang mana kita mengundang narasumber dari salah satu Dewan Pimpinan BPPI, yaitu Bapak Catur Kuku. Terima kasih Bapak Catur sudah membersamai kita di sini, dan tak ketinggalan kita juga dihadiri atau nanti yang akan memandu diskusi kita pada sore kali ini adalah Mbak Cindy, nah aktivis muda pelestari Kota Lama Semarang yang sangat luar biasa sekali. Nah, disinilah mungkin ruang pertukaran atau transfer ilmu dari para senior kepada para generasi muda yang mana nanti dapat jadi tonggak dalam pelestarian Kota Pusaka atau pusaka pada umumnya di Indonesia. Nah, atas nama Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jikalau dalam penyajian acara pada sore kali ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Nah, silahkan nanti mungkin kita bisa berdiskusi secara santai dan juga tentunya dapat memberikan hasil diskusi ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua dan juga mungkin dapat memberikan sebuah sumbangsih pemikiran untuk pelestarian Kota Pusaka di Indonesia. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita akan hadir setiap bulannya. Bulan depan mulai ke 8 instrumen pelestarian Kota Pusaka. Nah, kali ini kita coba membedah bagaimana keunggulan nilai-nilai Kota Pusaka yang akan disampaikan oleh Pak Catur. Namun sebelumnya ada sebuah video pembuka terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oke, selamat menyaksikan. Nah, baru saja kita saksikan video singkat pembukaan dari diskusi pelestarian Kota Pusaka ini. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mungkin saya akan mengundang moderator kita pada sore kali ini, Mbak Cindy. Selamat sore. Selamat sore Mas Hasbi, selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Wah, terima kasih Mbak Cindy sudah berkenan membersamai kita ya pada diskusi kali ini. Tapi sebelum saya ngobrol lebih jauh dengan Mbak Cindy, saya coba perkenalkan terlebih dahulu. Mungkin ada kawan-kawan di sini atau Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal Mbak Cindy secara lengkap. Nah, ini Mbak Cindy atau Alberta Cindy, terbelakang pendidikan S1 Manajemen di Universitas Diponegoro. Wah, luar biasa sekali. Kemudian riwayat 2018 hingga 2019 bekerja sebagai asisten sekretaris Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang atau BPK2L, berpartisipasi dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan workshop, seminar kebudayaan Kota Lama Semarang. Kemudian pada tahun 2020
hingga 2021 bersama Anastasia Dwi Rahmi membuat sebuah senior budaya yang bernama Seraya Podcast. Nah, ini anak muda yang benar-benar kekinian banget bikin sebuah wadah untuk podcast dan juga mengundang berbagai latar belakang untuk membahas seputar budaya, sejarah dan seni. Jadi secara podcast juga dapat didengar melalui sarana Spotify dan Anchor.fm. Nah, ini bagi kawan-kawan muda dan juga Bapak Ibu semua mungkin yang penasaran tentang Soraya FM ini bisa mengunjungi di Spotify dan Anchor.fm. Nah, kita sapa kembali Mbak Cindy. Cerita-cerita. Terima kasih Mas Hasbi. Sekarang lagi di mana nih Mbak? Saya sekarang posisinya di Semarang, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, Mas Hasbi, Pak Catur. Iya. Iya. Sebelum masuk nanti ke Pak Catur, boleh dong diceritain dikit apa tuh Soraya? Oh iya, terima kasih banyak. Soraya. Siap, saya akan bercerita sedikit. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada BPPI yang sudah berkenan mengundang saya, memberikan kepercayaan sore ini untuk bisa bicara dengan Pak Catur langsung dan bersama rekan-rekan memandu diskusi di Kota Pusaka sore ini. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, Seraya Podcast ini salah satu inisiatif saya dengan Mbak Ami. Mbak Ami ini salah seorang kurator museum. Jadi kami bertemu di Kota Lama dan kami membentuk Seraya Podcast ini karena saat pandemi ini kami kesulitan untuk bertemu, tapi kami ingin tetap bisa ngobrol. Jadi mengenal mengenai podcast atau siniar yang bentuknya ini seperti radio, jadi kita bisa mendengarkan tanpa video, hanya suara saja. Akhirnya kami membuat sebuah siniar budaya judulnya yang dinamai Seraya. Di sini kemarin kami sudah ada 2 season, sempat syukurlah didanai oleh Kemendikbud juga. Jadi di akhir tahun 2021 kami mendapat pendanaan dari Kemendikbud dan tahun ini masih vakum karena masih mempersiapkan untuk season selanjutnya mau dibentuk seperti apa supaya bisa lebih banyak menggait anak muda. Dan kami mengundang beberapa di antaranya teman-teman kami sendiri dari Semarang, Mas Hasbi. Jadi ada juga kemarin dari beberapa rekan seniman, kemudian ada yang dari museum, background-nya, ada arkeolog, ada pula yang mereka pelaku bisnis di daerah-daerah pusaka, kota pusaka, seperti itu. Jadi kita membahas seputar sejarah, seni, dan budaya. Kurang lebihnya seperti itu. Keren banget ini. Kapan-kapan kita kolaborasi ya dengan BPPI di Soraya Podcast ya. Ya, boleh banget Mas. Boleh. Kemarin kita kolaborasi sama Pak Punto Wijayanto dengan arsitektur Trisakti. Waktu itu mengadakan untuk World Heritage Day tahun 2020. Pertama kalinya webinar. Dihadiri narasumbernya waktu itu Pak Daud dan juga Prof. JW. Ya. Iya. Oke. Hebat-hebat Mbak Cindy. Terima kasih. Salam buat kawan-kawan di sana. Baiklah, saya tidak akan mengambil waktu terlalu banyak untuk ngobrol-ngobrol dengan Mbak Cindy. Biarlah nanti Mbak Cindy yang banyak mengobrol dengan Pak Catur. Saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Cindy untuk memandu diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Mbak Cindy. Ya, baik. Terima kasih Mas Ubi. Sekali lagi selamat sore dan selamat datang di diskusi pelestarian BPPI edisi 02 Kota Pusaka untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini saya sudah melihat beberapa nama yang saya kenal karena pernah bertemu secara langsung sebelum pandemi. Ada Ibu Sita, ada Pak Punto, kemudian ada juga tadi Pak Joni Wongso. Ini bertemunya saya kalau tidak salah melihat di acaranya Seraya waktu itu yang webinar bersama Trisakti. Ada juga tadi Mas Arga dan juga beberapa teman lain. Terima kasih karena sudah hadir di acara sore ini. Kita akan bersama Pak Catur. Ya Pak Catur, kita akan membahas mengenai nilai-nilai keunggulan dari nilai-nilai Kota Pusaka. Nah, di sini boleh dibantu untuk Mas Anda, saya akan membacakan selebihnya mengenai profil dari Insinyur Catur Kukuh Suryanto. Jadi Pak Catur Kukuh ada seorang arsitek sosial. Sejak tahun 1979, beliau belajar dan berkarya bersama masyarakat, pemangku amanah, dan pengampu kebijakan. Saat ini menjadi Direktur Eksekutif Santiri Foundation, Ketua Umum IKA ITS Nusra, dan Koordinator Bidang Pelestarian dan Pengembangan Arsitektur Setempatan. Sedang mendukung pegiat adat di Lombok Utara, mengembangkan sekolah adat Bayan.
mulai belajar mengenai pemukiman dan perkotaan di KIP Surabaya tahun 1979 hingga 1984. Dan pada tahun 1985 hijrah ke Pulau Lombok. Sampai saat ini ya, saya akan menyapa Pak Catur dulu. Sore Pak Catur. Selamat sore. Sore Pak. Sehat ya Pak ini? Sehat-sehat semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Pak Catur ini pulang. di mana posisinya di Lombok? Di Mataram ya? Sepertinya masih di Mataram. Sepertinya masih di Mataram. Wah ini berarti bisa di mana saja di Lombok ya Pak ya? Ya tergantung kan kita buruh lepas. Ya. Iya. Masih sudah bisa mengajar offline Pak? Sudah bisa ketemu. Oh sudah bisa Di ketemu. mengajar saya belum bisa karena memang tidak pernah mengajar. Ah, baik Pak. Jadi saya belajar kemarin terus. juga, saya kemarin lihat November tahun lalu persis ya Pak, yang ada acara di sekolah adat dan budaya yang Bayan ya, di Desa Loloan, betul ya? Itu sudah offline, hybrid gitu ya, offline dan online. Ya, jadi Pak Catur ini juga merupakan Dewan Pimpinan dari BPPI ya, betul ya Pak ya? Masih Oh, dipercaya. masih dipercaya. Nah, kalau boleh cerita sedikit Pak, saat ini kegiatannya selama pandemi gimana Pak? Kalau hari-hari ini apa yang menjadi kesibukannya Pak Catur nih? Masih keluyuran. Saya Oke. pandemi kan sudah vaksin 3 kali. Yang terakhir itu vaksinnya langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa selama 14 hari di rumah sakit. Ya ampun, oke. Wow. Kebal. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Sehat-sehat terus Pak Catur. Sudah siap ya Pak? Ini kalau begitu saya akan langsung mempersilahkan layar untuk Pak Catur. Dan sebelum itu saya akan bacakan tata tertib ya Pak Catur untuk teman-teman yang mau bertanya. Oh iya, salam dari Papua, salam lestari. Salam untuk teman-teman di Papua ini luar biasa sekali karena sore ini tidak hanya dari satu tempat, tapi kita dipertemukan online bisa dari berbagai penjuru Nusantara nih. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang akan bertanya di forum sore ini, tata tertibnya adalah saat Pak Catur nanti menyampaikan materi, bisa di-mute dulu mikrofonnya. Untuk video boleh on ataupun off. Dan untuk selama acara berlangsung, peserta dapat langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan formatnya seperti ini. Ini seperti ketik rek spasi ya, cuman yang kali ini adalah hashtag atau tagar tanya _nama pertanyaannya. Nah, untuk peserta yang beruntung dapat bertanya secara langsung. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan untuk bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat dan ingin menanyakan secara langsung, diperbolehkan untuk langsung menggunakan fitur raise hand. Nanti kita akan lihat dan kita akan pilih untuk bisa langsung berdialog bersama di sini. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Mas Nanda. Boleh dibantu untuk presentasinya, saya serahkan layar dan waktu kepada Pak Catur. Ya, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Jumpa lagi. Ada beberapa guru saya di sini. Halo. Halo. Iya Pak, tadi ada peserta yang belum di-mute. Oke ya. Ya, saya ditugasi oleh Mas Hasbi untuk keunggulan nilai-nilai kota pusaka. Saya sendiri bingung juga ini. Memang ada unggulannya. Kalau unggul kenapa dia dimati surikan dan dimatikan kalau unggul? Berarti kan dia sebetulnya diunggul-unggulkan bagi yang jangan-jangan kita saja yang mengunggulkan. Sementara sebenarnya dengan sendirinya dia jadi tidak unggul karena itu. Tapi ya karena ditugasi ya saya coba untuk melihat dari beberapa aspek. Karena kebetulan saya arsitek dan lebih banyak di kebudayaan.
Lalu lebih banyak belajar bersama masyarakat. Kalau tentang perumahan, saya belajar pada Pak Sri Probo. Di situ ada Pak Sri Probo. Banyak hal yang sebenarnya saya lebih banyak belajar daripada memberikan. Nah, ini hanya pemantik aja supaya kita nanti bisa diskusi lebih enak gitu ya. Karena terus terang tadi ketika unggul itu kenapa kita kemudian padam. Baik, silakan beberapa pemantik yang mungkin ini. Kalau kita bicara kota pusaka ini, saya melihatnya ada beberapa era yang mungkin juga saling beririsan nantinya. Zaman kerajaan, lalu zaman non-kerajaan, tapi sebelum zaman penjajahan, zaman kerajaan, dan ketika zaman penjajahan, dan setelah penjajahan. Setelah penjajahan. Mudah-mudahan sekarang kita nggak dijajah. Saya melihatnya dari 4 dimensi, sosiologik, ekonomi, dan ekologik. Baik itu sebelum, ketika, dan setelah. Karena ketiga ini seringkali berkelindan dia. Tidak bisa dipisahkan. Tapi sebenarnya untuk memudahkan kita bisa melihat ada pembeda sedikit. Lanjut. Nah, secara sosiologik kita bisa lihat dari aspek budaya, sejarah, pola, dan relasi antar warga yang di mana kota itu berada. Baik warga yang sudah lama turun-temurun maupun warga yang datang kemudian. Lalu dari aspek pendidikan. Nah, dari aspek budaya jelas saya kalau melihat mungkin pengalaman teman-teman lebih banyak. Saya cerita aja misalkan di Pemenang ya, di Ampenan. Di Ampenan itu ada kota pelabuhan. Lalu karena dia kota pelabuhan, itu berarti ada hubungan dengan Belanda sebagai yang menggunakan itu sebagai pelabuhan pendaratan. Lalu karena ada banyak orang datang, maka tumbuh kembanglah kemudian ekonomi. Nah, ekonomi ini yang menguasai ada 2 biasanya, itu teman-teman dari etnik Arab dan Cina. Lalu disitulah kemudian akan terpadukan sebuah arsitektur dan lanskap yang menjelaskan tentang itu. Nah, ini maaf nih, soalnya ada cucu-cucu di sekitar saya. Nah, pola dan relasi antar warga ini, kalau di Ampenan itu di situ ada kampung Arab, kampung Melayu, kampung Cina, dan kampung Banjar. Di kampung-kampung yang tumbuh berkembang berdasarkan etik. Nah, ini dugaannya itu memang dibikin sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konsolidasi di antara mereka untuk melawan penjajah. Mungkin begitu. Nah, dari aspek pendidikan jelas kita bisa kemudian banyak belajar dari kota-kota yang ada, dari berbagai tadi yang berbagai hal ya. Dari kampung itu kita bisa belajar tentang bagaimana mereka menata pemukiman, menata pasar, menata dan sebagainya, termasuk bagaimana mengelola alam. Coba dilanjut. Nah, ekonomi tadi sudah saya singgung, sebetulnya dengan kan kalau kita bicara bicara
kota pusaka ini itu beragam ya. Bisa dia menjadi pusat pemerintahan seperti di Langko di sini, atau pusat perdagangan dan niaga, lalu atau pusat kebudayaan, bahkan pusat ritual. Nah, kota-kota ini sebetulnya kemudian tentu perspektif atau aspek ekonomi tidak bisa disamakan. Karena kalau bagi kota pemerintahan pasti aspek ekonomi tidak begitu menonjol. Tapi seperti di Ampenan itu kota pelabuhan, di mana juga pusat perdagangan, maka ekonomi lokal, ekonomi regional dan global akan terasakan. Nah, dulu terasakan. Nah, sekarang kita bisa lihat sebenarnya apakah masih begitu. Sampai tahun 80-an itu masih sebenarnya ketiga ekonomi ini masih berjalan, tapi begitu kemudian pelabuhannya dipindah ke Lombok Barat, maka matilah kota pusaka itu, kota tua itu mati. Lalu seperti biasanya dibiarkan begitu saja sampai lama dan kemudian baru ada kesadaran untuk bagaimana itu mengulik kembali. Nah, celakanya ketika nanti berlomba dengan ekonomi kekinian, nah disitulah kota pusaka bisa berantakan. Karena bisa kemudian dijadikan tempat wisata kuliner yang jauh dari aspek pusaka, atau menjadi pasar malam gitu ya. Nah, begitu tidak ada pelabuhan, pasti perdagangan yang regional dan global hilang ya, itu dengan sendirinya. Jadi makin begitu dua kegiatan ekonomi global dan regional itu hilang, maka yang lokal otomatis dia kembang habis. Oke, lanjut. Nah, ekologik ini di beberapa tempat kita bisa melihat sebetulnya ada kota-kota yang mengintegrasikan habitat flora dan fauna di dalam situs maupun di lingkar pengaruhnya. Tapi tidak semuanya kemudian bisa diakomodir. Karena makin lama makin mengota, begitu mengota sebenarnya flora dan fauna kemudian menjadi artifisial, ya, tidak kemudian menjadi tidak menjadi bagian dari desain dari keberadaan kota itu. Lalu kalau kita bicara Nusantara, Indonesia, maka kita harus melihat juga kota tua sebagai hubungan relasi keberadaan di mana kota itu pada rentang garis khatulistiwa dan iklim tropis. Nah, di situ kita akan bicara soal bagaimana, kemudian nanti akan bicara soal teknologi. Jadi matahari, hujan, angin, dan perairan itu diintegrasikan dalam desain kota pusaka. Lanjut. Iptek pasti banyak, tapi saya baru bisa melihat ini. Ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan arsitektur, landscape, dan seascape. Karena kalau kita bicara kota-kota di kepulauan, kita nggak bisa kemudian memisahkan daratan dengan lautnya. Kita penggunaan istilah ini juga sebetulnya bias kontinental ya, bias daratan besar. Kita lebih sering di perguruan tinggi, kita lebih sering menggunakan landscape. Padahal kalau kita bicara Indonesia mestinya land and seascapes.
Nah, kemudian kita juga kemudian bisa melihat adanya konstruksi dan bahan yang digunakan untuk itu, baik itu kayu maupun bahan-bahan lainnya. Ini sambil jalan saya, soalnya. Iya, tidak apa Pak Catur. Mencari posisi yang enak ya Pak. Posisi yang tidak dibisingin sama cucu-cucu. Oke, saya kira lanjut. Ya, itu aja untuk pemantik ya. Nah, karena kita sepertinya lebih asik kalau diskusi. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Catur. Oke, luar biasa. Singkat, padat, dan langsung pada to the point. Intinya, ada buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jadi Pak Catur barusan menyelesaikan pemaparan singkat untuk memantik diskusi sore ini mengenai keunggulan nilai-nilai Kota Pusaka. Yang tadi diantaranya disebutkan ada sosiologik, ekonomi, ekologik, dan iptek. Nah, tadi sebelumnya saya belum mengingatkan buat teman-teman untuk yang mencari mengenai piagam pelestarian Kota Pusaka bisa langsung cek di website dari BPPI Indonesia heritagetrust.org/piagam.php. Jadi buat teman-teman bisa mencermati di situ ada piagam pelestarian Kota Pusaka Indonesia yang disepakati tahun 2013 yang hari ini juga menjadi salah satu asal-usul cikal bakal mengapa kita mengadakan diskusi Kota Pusaka. Buat teman-teman yang sudah ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di forum melalui chat dengan format tadi, hashtag nama, tanya, underscore nama, kemudian underscore pertanyaan. Bagi yang ingin raise hand, bisa langsung raise hand juga untuk langsung bergabung bersama kami di layar. Dan izin menambahkan sedikit, Pak Catur membacakan sedikit dari Piagam Pelestarian Kota Pusaka ya. Ini seperti yang telah kita sadari bersama, jadi bahwa Kota Pusaka sendiri itu merupakan kota atau kabupaten yang punya aset pusaka yang istimewa, berupa rajutan pusaka alam dan pusaka budaya yang lestari yang mencakup unsur ragawi, artefak, bangunan, dan kawasan dengan ruang terbukanya, dan unsur kehidupan fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, aset-aset pusaka ini tantangannya adalah seringkali tadi yang sudah disebutkan Pak Catur, seiring dengan berjalannya waktu itu mengikuti perkembangan ekonomi semakin menjadi seragam, semakin terlupakan. Dan di sini kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Catur, kita mendengar bahwa ada juga yang berwujud maupun yang tidak berwujud nilai-nilainya. Pak Catur, kalau begitu saya mau bertanya Pak, untuk memulai memantik juga biar semakin interaktif sore ini. Nah, jadi apa sih Pak sebenarnya yang membedakan Kota Pusaka ini dengan kota-kota biasa yang lainnya? Dalam artian, kalau mendengar tadi mungkin ada banyak nih orang-orang yang mungkin saat ini kotanya belum menjadi Kota Pusaka, tapi merasa, wah kotaku bisa nih sebenarnya menjadi Kota Pusaka karena sepertinya punya nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Catur. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang membedakan kota biasa? Biasa mungkin belum ada nilai-nilai tadi dengan kota yang memang saat ini kita ketahui sudah masuk ke dalam jaringan Kota Pusaka. Ada kalau nggak salah 33 ya? Iya. Yang bedakan ya pusaka. Berarti pusakanya nggak boleh secara diri sendiri ya Pak, ngerasa ini kayaknya pusaka nih gitu. Ya. Jadi pusaka gini, kan tadi sudah di dalam piagam itu juga sudah dijelaskan, namanya pusaka itu kan ada yang tangible dan intangible. Lalu kemudian ada tadi ragawi dan non ragawi. Kita bisa sebetulnya merunutnya yang paling gampang adalah dengan paling gampang ya. Kalau paling gampang itu dengan lihat fisik, itu paling gampang. Oh, fisik. Karena dengan fisik itu kita bisa melihat, oh ini arsitektur kolonial, udah pasti heritage tuh. Oh ini kerajaan A, itu juga kemudian punya nilai pusaka. Nah, kemudian ada misalkan pembangunan rumah
pejabat masa lalu, itu juga. Atau kantor-kantor misalnya PLN, lalu kemudian Pegadaian, tapi yang tahun-tahun sebelum kemerdekaan. Jadi dari bangunan paling gampang. Tapi yang berikutnya kemudian yang harus dilacak adalah kesejarahan. Sejarah. Jadi nilai-nilai sejarah. Kota itu punya nilai sejarah, bisa, tapi nilai sejarah itu kemudian ada yang tetap mempertahankan pusaka-pusaka itu. Jadi sekarang ini masih, misalkan setelah kemerdekaan lalu dia dibongkar habis. Contoh yang paling saya ini, misalkan di Lombok sendiri itu ada Kota Cakranegara. Kota Cakranegara ini sebenarnya secara desain kotanya punya nilai sejarah karena dia didesain tahun ketika Kerajaan Agung berkuasa. Nah, ketika dia itu lalu konsep negara Kartagama itu diterapkan di sana. Tetapi begitu zaman Belanda masih dipertahankan, lalu kemerdekaan setelah 65 dan sebagainya, itu mulai yang berbau kerajaan Bali, ya. Nah, itu diupayakan untuk dihapus. Oh. Nah, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian itu kan memantik untuk yang kerusakan yang lain. Jadi ya tentu tidak semata-mata merusak, tetapi kemudian ini dijadikan apa dan sebagainya. Nah itu masih ada sisa-sisa. Nah sisa-sisa itu juga bisa kemudian dihapuskan dengan pengalihan fungsi atau kuasa. Dulu dikuasai pemerintah, lalu dikuasai oleh swasta. Ada yang swasta yang baik, masih menghargai nilai-nilai pusaka, lalu dia mempertahankan itu hanya mengalihkan fungsi seperti di Rumah Langkung misalkan. So, dia sebetulnya masih dipelihara dengan baik, tapi kemudian ditempel oleh kegiatan-kegiatan lain yang misalkan pom bensin, kaki lima dan sebagainya, kemudian menghapus sebagian dari nilai-nilai keunggulan yang tadi itu. Nah, itu bisa dilihat kalau yang sudah begitu, kita melacaknya ya dari foto, dari sejarah dan sebagainya, karena sudah ada ya. Kalau yang orang-orang sekarang kan yang baru, apalagi yang milenial, ya melihatnya ya, Kota Cakranegara ya seperti yang sekarang ini. Padahal dia punya nilai sejarah dan sebagainya. Baik. Nah, saya kira itu bagian-bagian kecil yang bisa dilihat ya, bagaimana mengatakan ini sebuah kota pusaka atau kurun waktu, jadi waktu dan ruang itu akan menentukan dia bersejarah dan punya nilai pusaka atau tidak. Belum lagi kalau kita melihat misalkan yang tadi seperti saya singgung, ketika di Ampenan, pelabuhan itu, kalangan birokrat hanya melihat bahwa pelabuhan itulah kota tua. Ya. Kalau saya melihatnya kawasan kota tua itu meliputi juga dengan kampung-kampung yang ada di sekitarnya. Karena kampung-kampung itu hadir karena ada pelabuhan. Ya. Itu secara turun-temurun. Nah, persoalannya kemudian ketika dia tidak dilihat sebagai pusaka, maka ya dibangun seenaknya. Nah, seperti yang sekarang ada, saya kira kita sudah nggak bisa menikmati kepusakaan dari kota Ampenan itu. Nah, itu. Terima kasih Pak Catur. Ini menarik sekali karena selanjutnya setelah tadi saat Pak Catur memaparkan, Pak Sri Probo langsung bertanya ini Pak Catur. Tadi, halo Pak Sri Probo, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya bacakan ya Pak. Apa enggak tiap kota punya pusakanya sendiri Pak Catur? Tidak semuanya, tidak semuanya. Jadi kayak SBD itu di mana misalkan pusakanya di mana? Nggak ada.
Jadi kota-kota baru, kota satelit itu nggak ada pusakanya. Tapi kalau kemudian kota baru dibikin lalu tetap mempelihara. Saya melihat begini, ada misalnya di UIN ya, UIN. Bukan kota, tapi UIN ini UI di Jogja. Ketika dia mau dibangun sekian lantai, lalu begitu dia ketemu dengan ada satu artefak di situ, lalu gedungnya menyesuaikan. Jadi dia kemudian mempertahankan. Nah itu berarti ini. Artinya tidak semua kota itu kemudian punya pusaka. Tapi kalau kota pusaka memiliki pusaka masing-masing yang dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing. Saya kira ini Pak Sri Progo ngetes nih. Bukan tanya. Pak Sri Bobo, monggo mau memberikan tanggapan. Saya persilahkan. Mau ngobrol sepertinya. Nah, nyuwun sewu ini cuma sepintas saja kepikir itu. Kalau saya ingat setiap kota itu kan punya sejarah. Ya. Nah, setiap namanya pusaka, bahkan itu ada definisi kalau nggak salah bahwa suatu pusaka budaya, suatu aset pusaka itu umurnya harus 50 tahun dan seterusnya gitu ya. Iya, saya pernah dengar. Nah, kemudian pusaka itu kan tidak hanya fisik, jadi ada ceritanya, ada sejarahnya. Tadi ada cerita Belanda kan, Belanda yang memisah-misah etnik supaya jangan pada ngelawan itu masing-masing divide impera gitu ya. Tapi kemudian muncul ciri-ciri etnik itu di kampung masing-masing. Ada juga sejarah lain yang bukan sejarah beneran tapi mitos kadang-kadang. Itu juga bikin seru kadang-kadang ya. Yang membuat kota itu terkenal. Saya sendiri mungkin, saya nggak pernah tinggal bukan orang Betawi ya, tapi seingat saya Betawi sendiri, Jakarta juga punya sejarah, punya cerita. Setiap, bahkan mungkin kampung kecil pun mungkin dia punya cikal bakal. Oh ini dulunya yang mulai kampung ini adalah Mbah Anu-Anu yang waktu itu punya mengelola danau ini dan seterusnya gitu. Jadi cikal bakal ini kan menjadi ciri dari permukiman yang bersangkutan. Apa itu bisa disebut pusaka nggak ya? Nggak usah unggul ya, tapi nilai pusaka nggak itu? Silakan Pak Catur. Ya bisa enggak. Kan tadi kalau kita bicara kurun waktu sudah ada batasannya. Lalu kita bicara soal ada storytelling atau story writing ya, ada cerita yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, lalu kemudian di situ pernah ada tatanan kota ya, tatanan kota itu juga bisa dilihat sebagai ini. Jadi tetapi kan ada yang kota-kota memang dibikin baru dan justru kemudian menghilangkan sejarah. Contoh sebetulnya kalau kita di Palu itu dulu punya nilai sejarah karena itu kemudian di kitab Ilagaligo dicantumkan bahwa di situ kawasan yang harus begini dan sebagainya. Tapi itu dilanggar bikin kota baru dan sebagainya dan kemudian jadi ketika pusaka alam itu kemudian dilawan dengan pembangunan fisik yang tidak memperhatikan pusaka alam itu sendiri, maka bukan hanya pusaka alamnya itu hilang, tetapi juga kemudian bangunan itu bukan hanya tidak bernuansa pusaka, tapi juga tenggelam. Nah, itu kan artinya bahwa cerita di masing-masing tempat pasti ada. Tapi apakah kemudian itu memberikan kontribusi pada pembangunan kota? Atau kota kemudian memperhatikan itu sebagai bagian dari. Kalau dia tidak, maka kita tidak bisa menyebutkan bahwa kota itu punya pusaka. Karena pusakanya dimatikan. Ya sama kalau kita punya keris, lalu kerisnya masih ada ceritanya, tertulis dan sebagainya. Itu utuh. Tapi ada yang kemudian kerisnya sudah dikasih ke orang, ceritanya sudah
sesakti apapun saya nggak punya pusaka gitu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya, karena ini forum diskusi ya bersama. Iya. Terima kasih banyak Pak Catur, terima kasih Pak Saya kan Ibu. cuma memantik, yang lain kan harus ikut jawab ini. Iya, betul. Monggo Bapak Ibu yang ingin menambahkan bisa langsung raise hand juga. Terima kasih sebelumnya Pak Sri Bobo atas pertanyaannya yang memantik kita semakin untuk berpikir sore hari ini. Dan di sini menyapa sebentar Pak Catur dari Papua. Kak Aufa ini, di Papua juga ada kota pusaka. Ya pasti, makanya gini, dugaan saya ada karena kan kota itu kan pusat keramaian di mana desa-desa berhimpun ya, lalu menjadikan dia menjadi semacam simpul kegiatan. Karena itu ketika misalkan masyarakat asli atau adat Papua kemudian membuat satu simpul di mana di situ terjadi prosesi pasar, proses itu, nah itu kemudian bisa secara natural itu sebenarnya menjadi pusat kegiatan antar suku, antar desa gitu ya. Lalu itu bisa kita di dalam literatur ya itu kota gitu ya. Atau ketika masa penjajahan, karena penjajah selalu mencari tempat strategis untuk dia bisa hidup, bertahan, dan berkembang ekonominya. Nah, itu kemudian dia mengembangkan kota. Tinggal dicek aja di situ sebenarnya. Dari usia dan sebagainya, lalu tata kotanya. Saya kira mungkin. Karena saya ke Papua tidak dalam konteks mencari kota. Berapa kali ke Papua itu konteksnya malah lain dari kota. Oke. Nah, ya Berarti gitu. boleh ini nanti selanjutnya kalau ada kesempatan Pak Catur melancongnya sampai ke Papua ya, khusus cari kota ini boleh nih Pak. Iya, khusus cari kota. Mantap. Baik. Oh maaf, dari Kak Ufa ternyata bertanya, apakah di Papua itu malah ada kota pusaka atau enggak? Saya sangat senang sekali jika berkunjung ke Jogja. Apakah bisa di Papua seperti Jogja? Oh, mohon maaf sambil masak, nggak apa-apa Kak Ufa. Ya, buat teman-teman ada yang mau menambahkan mungkin. Apakah di Papua ada kota pusaka? Kalau boleh saya bacakan di sini, kalau dari yang anggota dari jaringan kota pusaka sendiri ya teman-teman, ini buat teman-teman yang baru bergabung dan mungkin yang masih belum pernah tahu, bisa teman-teman cek di Wikipedia juga ada Surakarta yang menjujuk istilahnya dekatornya, Yogyakarta, Denpasar, Pekalongan, Ternate, Pangkal Pinang, Ambon, Surabaya, Medan, Pontianak, Sawalunto, Blitar, ada 12 kota deklarator. Kemudian mengikuti setelahnya ada Jakarta Utara ini, Palembang, Banda Aceh, Bogor, Semarang, Salatiga, Bukit Tinggi, Cirebon, Banjarmasin, Malang, Sibolga, Lubuk Linggau, Madiun, Palopo, Bengkulu, Bau-Bau, Jakarta Barat, Bontang, Jakarta Pusat, dan terakhirnya ada Probolinggo. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau menambahkan. Ya, sebelum menambahkan itu ya. Boleh Pak Catur. Dulu itu masing-masing kota boleh mengajukan diri menjadi bagian dari kota atau kabupaten pusaka ya. Ya. Saya lupa sejak tahun berapa itu kemudian mungkin Mbak Sita bisa menjelaskan ya. Itu sekarang ada kurator. Jadi ketika satu kabupaten atau kota mengajukan, itu akan dicek benar nggak itu. Nah, itu dilacak kemudian dari sejarah, dari catatan, dari artefak yang ada, bangunan-bangunan fisik, gedung-gedung yang ada dan seterusnya. Apakah itu bangunan kolonial ataupun bukan kolonial, itu mesti dicek. Nah, seperti itu. Dan saya setuju dia bukan hanya kemudian tidak harus kemudian, ini kan ada pertanyaan dari Pak Toto ini, kota pusaka memiliki aset pusaka yang berupa alam dan budaya. Dua-duanya bisa menjadi satu kesatuan, tapi bisa aja salah satu
yang ini ya, tidak harus kemudian dua-duanya punya kita. Karena yang bagus memang dua-duanya ada di situ. Jadi kayak di Sumbawa kemarin itu ada diskusi bagaimana kemudian mengajukan dan sedang diajukan menjadi kota pusaka. Karena di sana dia memiliki istana tua yang dibangun sebelum ada penjajahan, dan kemudian ada istana itu yang dibangun ketika penjajahan. Lalu mereka juga punya cagar biosfer, yang itu juga kalau kita bicara cagar biosfer, ya pastilah itu pusaka alam yang tak ternilai. Nah, bagaimana mengkombinasikan antara lagi dicoba untuk bagaimana mengkombinasikan tinggalan-tinggalan sejarah dan bangunan dengan tinggalan-tinggalan alam yang luar biasa, disebut biosfer, cagar alam itu. Nah, artinya dua-duanya ini dicoba tapi ada yang kemudian nggak melihat alam sebagai bagian dari itu. Nah, dia bikin pokoknya dia menjadi pusat, lalu dia tidak melihat apakah ini kemudian ada kaitan dengan alam atau enggak. Kira itu ya. Baik. Terima kasih Pak Catur tambahnya. Ini langsung terjawab satu pertanyaan lagi. Semoga Pak Toto ini sudah menjawab. Jadi apakah dapat satu jenis saja? Boleh ya? Boleh. Boleh sekali Pak Toto Rusmanto. Jadi diperbolehkan, asalkan tadi sepertinya saya mendapatkan poin yang sangat penting dari Pak Catur tadi, bahwa nilai-nilai tersebut tidak dimatikan ya Pak. Nilai-nilai pusaka tadi itu tidak dimatikan dan disadari oleh masyarakat di sekitarnya. Istilahnya sampai hari ini masih dilestarikan dan menjadi bagian dari kehidupan mereka, gitu ya Pak ya. Atau sudah dimatikan tapi masih ada niat untuk menghidupkan. Atau sudah dimatikan dan masih ada niat untuk dihidupkan. Jadi tadi dari list 32 kota sepertinya Papua belum ada ya teman-teman ya? Belum ada. Sumbawa juga belum ada. Sumbawa juga belum ada. Ini mungkin saatnya bisa untuk mengajukan ya Pak Catur ya ke Dewan dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Untuk mungkin Kak Aufa ini bisa untuk merintis mulai mengeksplor di Papua. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya Pak. Dari yang saya baca ini, bahwa pelestarian kota pusaka sebenarnya bukan berarti pembekuan kehidupan dan budaya. Jadi intinya dari sini sebenarnya luas ya Pak, untuk bisa melestarikan kota pusaka. Bukan berarti kota itu bila sudah menjadi kota pusaka itu tidak boleh diutak-utik atau tidak boleh dilakukan perubahan gitu ya. Ya, gini, peradaban itu dinamis. Ya. Kebudayaan juga dinamis. Kalau kita romantis ya dijaga kemudian dirawat saja. Itu boleh saja. Tapi asal yang lain sudah bisa memberikan, artinya kota itu kemudian dihidupi oleh warganya atau oleh pemerintahnya. Jadi dia dilestarikan begitu saja, seperti museum gitu ya. Seperti museum. Tetapi yang kita harus melihatnya sebagai sebuah pelestarian yang dinamis. Pelestarian dinamis itu kemudian melihat bagaimana nilai-nilai pusaka itu tetap dipertahankan, tetapi kemudian ada inovasi-inovasi yang bisa kemudian memberikan kehidupan dan penghidupan bagi warga yang di sana. Di Nepal, misalkan ya, di Nepal itu hatta seorang itu hanya menyelamatkan jendelanya, jendela masa lalu ya, kuno, itu dia diberi insentif oleh pemerintah berupa misalkan keringanan bayar listrik atau anaknya dapat beasiswa. Nah, kayak gitu. Makin besar dia memelihara dan merawat itu, dia akan mendapatkan insentif yang besar. Itu di ini. Dan itu kemudian pemerintah mengajak swasta. Jadi pariwisata juga kemudian karena dia heritage itu menjadi bagian dari bagaimana pariwisata, karena kalau di Nepal yang unggul ya wisata heritage. Yeah. Nah, kalau di ini kan, nah karena itu makin besar dia ini makin
besar insentif yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh swasta yang menggunakan itu. Nah, itu cara-cara yang sebetulnya digunakan untuk bagaimana pelestarian itu bisa dilakukan. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat di di Jalan Langku itu dulu rumah-rumah atau bangunan-bangunan para elit pemerintahan dan atau kantor ya. Nah, ada salah satu teman arsitek yang kemudian membeli, lalu merawat, mengubah sedikit, dan menjadikannya restoran, tempat pertemuan. Tapi nuansanya masih nuansa. Menurut saya itu sah-sah saja. Artinya nggak bisa kemudian, kalau kita mau menghidupkan itu, lalu masyarakat dan pemerintahnya nggak punya kemampuan untuk membiayai, maka dia harus di-create supaya dia menjadi ladang pertumbuhan ekonomi dan keadilan ekonomi di situ. Kayak gitu. Baik. Boleh di Boleh. Baik. Pak Catur ini melanjutkan dari kedinamisan dari peradaban dan budaya sendiri. Ini ada pertanyaan dari Mbak Widya Amasara. Menjaga bangunan pusaka kan dengan restorasi, maintenance, serta revitalisasi, Pak. Kalau menjaga nilai-nilai pusaka, terutama dari yang intangible atau tidak berwujud, dari pengalaman Pak Catur sendiri, kira-kira bagaimanakah cara menjaganya? Kasih satpam. Biar aman ya, Pak. Ya, mengajak anak-anak muda untuk mempelajari kembali. Jadi, ini bukan di kota ya, ketika kita bicara sekolah adat Bayan yang saya ikut menjadi bagian ya, karena anak-anak muda yang ini, itu secara hampir tiap hari itu ada saja hal yang baru yang mereka temukan dan mereka tulis di WA. Menarik, artinya ya saya hanya mancing-mancing aja dengan pertanyaan, dengan sentilan-sentilan apa, lalu akan muncul kemudian. Jadi menjaganya dengan bertanya, paling gampang itu bertanya. Lalu menjadikan itu sekolah. Jadi saya sampaikan ke teman-teman di Sumbawa misalkan yang beberapa waktu yang lalu, saya bilang, ini kalian harus menjadikan ini menjadi sekolah bersama, bagaimana orang belajar tentang biosfer, bagaimana orang belajar tentang tanah tua dan sebagainya. Sekolah dalam arti bukan kemudian seperti sekolah-sekolah ini. Tetapi kalau dia diintegrasikan dengan sekolah-sekolah juga lebih bagus. Apalagi sekarang Mas Nadiem itu kan inginnya ada kampus Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu bagian yang bagaimana mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan. Kalau dibikin misalkan ada, kalau di teman-teman muda di sini juga membuat kegiatan yang ya kembang-kembis, tapi ada semangat untuk itu. Misalkan Yora Hero. Ya. Yora Hero itu youth, saya lupa anunya, tapi intinya heritage opportunity. Jadi bagaimana anak-anak muda itu melacak jejak-jejak pusaka yang ada di ini, di satu tempat, lalu dari situ kemudian dia menampilkan di video, di tulisan, di foto dan sebagainya, dipamerkan kayak gitu. Itu juga bagian dari bagaimana mengupayakan. Dan yang dulu pernah saya rintis bersama kawan itu di Ampenan ya. Di sana sudah ada warung-warung yang eksis hidup. Nah, lalu kita ingin kemudian warung-warung itu menjadi pusat-pusat informasi. Kita diskusi-diskusi di situ tentang bagaimana kota Ampenan dan seterusnya. Lalu saya mendata teman-teman yang punya bangunan-bangunan bersejarah di sana. Entah itu yang teman-teman dari Arab, dari Melayu, dari Cina, Banjar, dan sebagainya. Itu saya ajak untuk sama-sama gimana kota ini bisa kemudian hidup lagi karena mati kan, hidup dan kemudian memberikan nilai yang beda dengan itu. Nah ketika itu mereka antusias.
Jadi rumah atau bangunan mereka dipakai untuk diskusi-diskusi sampai kemudian termasuk yang warung tadi. Nah, kembali sebenarnya nanti kepada pengambil kebijakan. Jadi ketika itu waktu itu masih Menteri Perumahan Rakyat itu Mbak Erna ya, Erna Witoelar. Nah, saya cerita apa yang di sana termasuk bagaimana konflik itu bisa diredam melalui penataan pusaka ini. Nah, ketika itu beliau langsung iya dan kemudian mengalokasikan anggaran yang lumayan. Nah, tapi begitu iya ganti wali kota. Ganti wali kota, ganti kebijakan, ganti kepala dinas, ganti kebijakan dan sebagainya. Nah, sekarang ini sudah di luar kontrol ya. Artinya saya udah nggak bisa melihat itu sebagai kota pusaka karena sudah kacau balau. Nah, kayak gitu. Jadi pertama tentu warganya, bagaimana warga ini. Saya ke kampung-kampung dulu, jalan kampung untuk apa yang bisa dihidupkan secara ekonomi dan seterusnya. Yang ketika warga ini baik yang miskin dan yang kaya, yang kampung maupun yang elit, itu kemudian punya atensi, punya kepedulian, dan kemudian punya minat yang sama, maka itu lebih mudah. Satu. Yang kedua, itu kelembagaan. Jadi kalau dia tidak kemudian diorganisir dengan baik, tidak ada kelembagaannya. Tapi kembali, proses pelembagaan itu tidak mudah. Dan itu paling sulit sebenarnya, paling lama. Nah, karena proses itu yang lama, lalu pemerintah yang ganti-ganti itu menyebabkan. Jadi artinya pengampu kebijakan ini sangat menentukan. Apakah, jadi kalau wali kotanya kemudian punya kepedulian yang kuat terhadap bagaimana kota pusaka itu diberdayakan, kan diberdayakan itu tidak harus dibongkar kan, itu maka dia bisa. Nah, jadi kalau kita bicara pentahelix itu harusnya ada di situ. Artinya perguruan tingginya, masyarakatnya, pengusaha dan kemudian pemerintah dan mungkin NGO itu dan wartawan ya tentu. Jadi mungkin lebih dari sekedar pentahelix karena mesti pelakunya mesti macam-macam. Baik. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Catur. Ini menarik sekali karena tadi disebutkan di awal anak muda ya Pak ya, yang menjadi penentu. Betul sekali ya sepertinya. Karena kalau anak mudanya sendiri sudah kehilangan rasa ingin tahu untuk mempelajari pusakanya, pertanyaan akan siapa yang kembali nanti akan meneruskan. Ini nanti mungkin kita bisa kembali ke topik ini lagi setelah ada tanggapan dari Pak Sri Probo, barangkali makin unggul kalau tiap unsur itu saling mendukung. Misal alam ditambah ada bangunan tua, ada juga kulinernya, ada pasar tradisional, orkes, dan lain-lain. Apakah betul begitu ya Pak Catur ya? Semakin unggul, semakin banyak nilai tadi. Betul, tapi ada yang kurang. Apa itu Pak? Ya tadi yang saya sebutkan. Ini warganya kayak apa? Mau nggak? Pemerintahnya seperti apa? Perguruan tingginya kayak apa? Dan seterusnya. Ya. Jadi tidak cukup dengan kebendaan yang ada di sini atau cerita-cerita ini ya, tapi pelaku. Jadi pelaku dan pengampu, pemangku dan kemudian juga warga itu menjadi sangat penting. Apakah ini bisa dilestarikan secara dinamis, bisa menjadi unggul yang unggul gitu ya. Ya itu bisa, itu sudah unggul, tapi lebih unggul lagi kalau kemudian warganya merasa ya kita harus ini. Jadi contoh ampenan itu paling gampang. Dulu kita ingin menguatkan kuliner itu lewat warung-warung yang sudah hidup di sana, tinggal dikemas, di package sedikit, di desain lebih ini dan seterusnya. Tetapi wali kota kemudian cari gampangnya dia bikin lapak-lapak yang diinikan, taruh, lalu kemudian setiap orang yang kenal dekat dengan dia dikasih lapak itu. Ya saya bilang waktu itu saya tulis di koran 3 bulan itu umurnya, dan benar 3 bulan umurnya. Nah, kayak gitu. Jadi,
Artinya sebetulnya mulailah dari yang ada dan yang bisa kita lakukan. Mulai dari yang ada dan yang bisa, terutama para pelaku aktifnya ya Pak. Jadi yang sudah disebutkan sama Pak Sri Bobo ini sangat penting, tapi bila tidak ada yang aktif melakukan untuk pelestariannya juga sama saja, karena mereka mungkin ya mereka tidak mungkin bergerak sendiri tanpa SDM yang perhatian terhadap mereka. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Erlina Laksmiani. Apakah Kota Pusaka adalah kota yang mempunyai kawasan cagar budaya yang berskala nasional, Pak? Enggak juga sih. Enggak juga. Nanti kan enggak ada itu. Cuma di Jakarta nanti. Iya, iya. Nanti kalau 100 tahun lagi IKN itu akan menjadi Kota Pusaka. Oh iya, 100 tahun lagi setelah mereka. Oh iya, betul. Ya, itu Kota Pusaka Nasional karena seluruh tanah dan air dikumpulkan di sana kan. Oh iya, betul betul. Jadi sudah terjawab Ibu Irna, tidak harus yang mempunyai kawasan cagar budaya yang berskala nasional. Nah, tanggapan dari Mbak Widya tadi nih untuk Pak Catur, terima kasih jawabannya Pak. PR-nya diterima. Semoga kami anak-anak muda bisa mengerjakannya dengan baik. Amin. Amin, alhamdulillah. Saya ikut mendukung. Ya, ini buat teman-teman muda-mudi yang saat ini hadir di sore ini, kita punya tugas besar teman-teman. Jadi untuk bisa mengawal segala usaha pelestarian yang sudah dilakukan oleh Pak Catur dan juga pihak-pihak yang saat ini sudah aktif bergerak. Kita harus ikut untuk mendukungnya, dan juga kalau anak muda ini paling sering itu Pak, sosial media. Jadi yang bikin video ya, masukin ke TikTok, mungkin kalau saya mungkin kemarin melalui podcast, mungkin kalian bisa melalui teman-teman kalian untuk bisa semakin mensosialisasikan dan menumbuhkan keingintahuan mereka. Setuju. Mantap. Jadi jangan dimakan oleh media sosial, tetapi bagaimana memakan media sosial itu supaya dia menjadi bagian dari pembaruan yang kita lakukan, pelestarian yang lebih dinamis, itu namanya. Ini berarti kalau boleh tahu sendiri Pak, dari yang sudah terjadi di Lombok ini berarti anak mudanya ini sudah pada banyak yang bergerak ya Pak, sudah lebih daripada dulu ya? Oh iya, kalau sudah ya, tapi kalau misalkan sudah sempurna, paripurna belum, ya, masih harus dilakukan terus-menerus. Karena sebetulnya yang akan menjadi penghambat itu adalah stamina dan amunisi. Oke. Jadi stamina ini godaan anak muda itu adalah ketika dia nanti sudah berumah tangga. Nah, itu biasanya kemudian melupakan hal-hal yang gitu. Mudah-mudahan pasti nggak gitu ya. Jadi itu menjadi bagian dari yang ini. Stamina, amunisi. Kenapa stamina? Stamina ini penting karena sebenarnya gemburan-gemburan yang dahsyat di sekitar kita itu sangat kuat menjadi arus ya. Banyak anak muda yang lebih memimpikan menjadi warga dunia, jadi global citizen, itu yang menjadi mimpinya. Tetapi tidak kemudian bagaimana mewarnai global citizen ini sehingga dia menjadi bagian dari yang mendukung. Jadi saya bilang ke teman-teman misalkan yang di Bayan itu, kita petakan ya, mulai dari pemetaan, pendataan, 10 pemajuan kebudayaan, kita lakukan semua itu. Lalu kemudian diskusi-diskusi dan sebagainya. Saya katakan kepada mereka, kalau ini jadi dan harusnya jadi, maka Bayan akan menjadi sekolah dunia. Jadi orang-orang di dunia akan belajar kearifan lokal di sana. Nah, sekolah lapang kearifan lokal itu yang kemudian dibangun. Jadi sekolah adat budaya itu merupakan sekolah kearifan lokal kalau menurut terminologinya di Dikbud. Jadi di Dirjen Kebudayaan itu lebih kemudian menyebutnya sebagai sekolah kearifan lokal. Jadi lebih netral. Saya kira kalau teman-teman seperti yang saya akan sampaikan juga di teman-teman Sumbawa, kita jadikan ini sekolah kearifan lokal. Ada kurikulumnya, ada ini, bahwa kurikulum itu belum bisa dijalankan semua, ya nggak masalah. Tapi
serius kita ini, bahwa mereka kemudian belum punya sekretariat yang ini, ya nggak apa-apa, karena alam itu menjadi sekretariat yang luar biasa. Jadi sekolahnya itu ya rumah-rumah adat dan sebagainya. Saya kira kalau ini saya bayangkan dulu yang di Ampenan itu begitu. Jadi ada sekolah bangunan Arab, ada sekolah bangunan Cina, ada sekolah kelenteng, ada sekolah masjid. Yang sebetulnya itu ini ada juga misalkan sekolah yang berupa pabrik kecap yang pertama di NTB, PLN yang pertama di Nusa Tenggara. Ini kalau kemudian para pengampu dan pemangku amanah dan warga itu bisa satu padu, ya saya kira itulah. Karena sekolah yang besar itu kan sebetulnya ya kota. Betul-betul. Luar biasa sekali Pak Catur. Ini buat teman-teman yang penasaran bisa tanya-tanya langsung ke Pak Catur juga ya mengenai sekolah adat dan budaya yang di Bayan ini ya. Boleh. Kalau mungkin mau diterapkan di daerah masing-masing. Ini saya jadi tertarik juga Pak. Di Semarang ada nggak nih? Kayaknya belum. Ini ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Masih saya beri waktu. Kita 10 menit lagi. Masih. Ada Mas Erasmus itu. Erasmus. Ya. Boleh di-unmute, nggak apa-apa? Misalnya pertanyaannya mau langsung. Silahkan. Halo, selamat sore Pak Catur dan Mbak Cindy. Halo Cindy. Halo, sore Kak Eri. Ini dari Semarang juga nih Pak, rekan saya. Ya, monggo silahkan. Terima kasih atas kesempatan belajar dengan panjenengan-panjenengan semua yang luar biasa ini. Terus terang, saya baru tahu tentang BPWI dan juga Kota Pusaka baru hari ini. Tadi sebelum saya mengikuti Zoom meeting ini, aku buka-buka nih websitenya BPWI seperti apa, dan saya belajar banyak. Oh, luar biasa ya, ada ternyata lembaga nirlaba yang punya kepedulian sejauh ini. Saya terima kasih atas kesempatan belajarnya, Nggih. Saya ingin menilai tanggapan dari Pak Catur. Ketika ada mentalitas seperti ini, Pak, ketika saya sebagai orang Solo sebenarnya, saya orang asli Solo yang berkarya di Semarang, di mana waktu saya masih SMA atau masih SMP, ada slogan di Solo itu Spirit of Java. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengenal istilah ini, Spirit of Java. Dan itu membuat saya merasa bangga nih jadi orang Solo. Nah, kemudian saya pindah berkarya di Semarang, tidak mungkin saya membanggakan kota Solo juga. Nah, di sini ada saya punya satu peribahasa di mana tanah dipijak, disulah, pulangnya dijunjung. Benar nggih? Ada peribahasa seperti itu. Nah, bagaimana ketika ada mentalitas seperti itu, Pak? Maksudnya ketika ada nih saya tinggal di Kota Pusaka. Ketika saya membanggakan kota saya sendiri, berarti seharusnya kan saya harus bisa ikut menghidupkan apa yang ada di kota lain juga, karena ini bagian dari dunia juga. Seperti itu. Apakah ada yang kurang spesifik pertanyaan saya? Kalau saya ulang kembali. Iya. Oh iya, saya sudah lupa memperkenalkan diri malah, mohon maaf. Oh iya. Pertanyaan saya. Nama saya Erasmus Primanda, sekarang saya dari Komisi Keadilan Perdamaian dan Kelanjutan Kejaksaan Agung Semarang. Terima kasih atas kesempatan belajar dan pertanyaan. Pertanyaannya Kak Eri. Luar biasa. Jadi Komisi Keadilan ini kita akan bicara keadilan lanskap dan ini ya, cultural landscape. Jadi keadilan bentang budaya dan bentang alam yang di Indonesia hanya ada di Pancasila, tapi nggak ada di faktual, ya. Momentumnya ada nih, Mas Erasmus ya. Momentumnya ada. Ketika COVID itu kan sebenarnya ruang dan ini sudah nggak ada dia. Jadi tetap kita bisa kemudian, saya misalkan tetap bisa mengulik teman-teman yang di Surabaya misalkan ya, tapi sekaligus di Mataram, sekaligus di Sumbawa, sekaligus. Sekarang tinggal main media bisa semua didiskusikan di ini kan ya. Tetapi memang kemudian tubuh kita nggak bisa dibagi, apalagi kalau sudah seusia Pak Sri Probo ini kan lebih banyak harus bertapa di tempatnya, tetapi pemikirannya itu masih kemudian bisa kita ulik lewat media sosial. Kita bisa ganggu lewat WA, kita bisa ganggu lewat telepon dan sebagainya. Ada Bu Sita yang
punya pengalaman panjang dengan heritage di Jogja dan sekitarnya. Saya kira Solo dan sebagainya itu pasti ini. Kalau saya lebih banyak di pulau-pulau kecil sebenarnya, kepulauan di Ternate, di Tidore, kayak gitulah. Bagi-bagi peran. Di BPPI saya dikasih tugas yang nggak disukai sama orang-orang di kota. Jadi pulau-pulau ke timur ya, gitu anehnya ya. Begitu. Jadi saya kira nawaitu atau niat itu mesti diwujudkan, bukan diangankan lagi. Bagaimana berperan untuk ikut melestarikan di Semarang, tapi juga sebenarnya Solo juga bagian dari alam bawah sadar kita. Kan Solo berarti kan alam bawah sadarnya Mas Erasmus, karena lahir di situ dan kemudian pernah menjadi bangga. Ya itu harus diwujudkan. Saya kira kan masih di Jawa Tengah semua kan. Itu provinsi. Matur nuwun. Ya saya kira ketika kita pun misalnya di negara lain pun, misalnya saya di Jepang misalnya, saya juga harus ikut bangga bahwa ini bagian dari warisan dunia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu kan Pak. Matur nuwun atas sharingnya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Catur, terima kasih Mas Eri. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Tidak menghalangi ya Pak Catur ya, jati diri kita dengan tempat di mana kita saat ini berada. Intinya saat kita ingin melestarikan, saling melestarikan dan saling mendukung. Dari tadi nilai-nilai yang ada. Nah, di sesi-sesi penghujung acara ini saya ingin mengundang Ibu Sita untuk bisa memberikan tanggapan terkait dengan poin pembahasan kita bersama Pak Catur hari ini. Ibu Sita, apakah masih ada di sini? Oh ya, saya melihat. Selamat sore Bu Sita. Selamat sore. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehatnya masih lemah lembut nih. Kalau saya sehat itu. Iya. Ya, saya hanya bagus sekali tadi sudah disampaikan oleh Pak Catur ya, dan juga para penanggap itu diskusinya menarik. Jadi menurut saya sebenarnya ada satu kunci utama untuk Kota Pusaka itu adalah leadership. Siapa itu pemimpinnya? Siapa itu wali kotanya? Siapa itu bupatinya? Kalau mereka punya concern terhadap kotanya, terhadap heritage-nya, dia akan bisa angkat loh kotanya itu sebagai kota pusaka dengan mempelajari apa yang ada, dan levelnya keputusan wali kota atau bupati itu boleh. Kan mereka mengangkat dirinya sendiri karena memang tahu keunggulan nilainya tadi. Ya, tahu keunggulan nilainya. Dan itu betul-betul pengalaman mengikuti jaringan kota pusaka Indonesia itu juga siapa wali kotanya, siapa bupatinya. Itu akan menentukan. Dan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika ya, memang beda-beda sekali. Yang di kepulauan itu akan punya karakteristik sendiri, yang di perkotaan di tengah kota. Dan sepakat juga tadi, yang namanya kota tidak akan disebut kota pusaka atau dia tidak menjadi heritage city tanpa peran serta selain leadership dari masyarakatnya juga. Dia perlu terlibat itu. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Catur, itu menurut saya bagus sekali. Jadi tidak hanya single things dari fisik atau intangible heritage atau alamnya, tapi juga masyarakatnya yang dipimpin oleh leader, dan kedua-duanya punya leadership baik sebagai masyarakat dan juga pemimpinnya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Sukses semuanya. Sukses Mas Catur. Amin. Mbak Cindy juga. Matur nuwun Sita. Ya ini seperti jadi poin highlight juga ini, leadership, kata yang sangat istilahnya sering kita dengar ya Bu Sita ya, cuman sulit untuk menjalaninya. Apalagi dalam hal kota pusaka ini, pemimpin kota sendiri yang punya peran paling kuat untuk bisa membawa kota ini tetap menjadi kota pusaka yang lestari. Baik, kalau begitu saya persilahkan Pak Catur dan Ibu Sita. Bu Sita masih ada closing statement, nanti kalau ada boleh untuk anak muda Bu, boleh buat kita anak muda. Ya, jadi
ini boleh nanti closing statement dari Pak Catur terkait topik bahasan kita hari ini, keunggulan nilai-nilai pusaka, dan kalau ada pesan untuk anak muda, serta nanti terakhir dari Bu Sita untuk pesan-pesan PR-PR kepada kita-kita mudah-mudi semuanya. Baik, silakan Pak Catur. Ya, yang tua itu punya pengalaman banyak ya, punya masa lalu. Nah, yang muda itu punya kecerdasan dan masa depan. Jadi bangsa ini, pusaka ini, itu tidak lagi bergantung pada kami, pada Bu Sita, pada Pak Sri Progo. Ini enggak. Kita hanya bagian dari menghidupkan bara api pada sekumpulan arang gitu ya. Nah, kita berharap ini akan menjalar dengan sendirinya. Tetapi arang itu sendiri yang harus menjalarkan. Kita hanya bisa menghembuskan api-api itu supaya menjalar dengan rata. Nah, pusaka ini itu sangat bergantung pada yang muda, bukan lagi pada yang. Kita sudah artinya ya sudah puluhan tahun punya pengalaman begitu, tetapi harapan masa depan itu bukan di kami lagi, tapi di teman-teman yang muda. Saya kira gitu. Nah, jadi teman-teman muda, jadikanlah pusaka ini sebagai pemantik untuk membedakan kita dengan dunia lain dan untuk membedakan jati diri kita dengan bangsa lain. Kalau anak-anak muda kemudian bisa men-tiktokkan kearifan lokal, men-tiktokkan pusaka kota, memvideokan, menuliskan, dan kemudian whatever, semua media sosial kemudian menjadi pemantik penghidup dari pusaka ini, saya kira keren. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Catur. Silahkan, yang terakhir, boleh Bu Sita diberikan gongnya juga. Gong. Anak muda aktif berinisiatif. Nah, aktif berinisiatif. Jadi sebenarnya pusaka itu adalah urusan dari inisiatif. Inisiatif itu kadang-kadang terbentur-bentur ya, tidak apa-apa. Karena pusaka itu juga sense of belonging yang harus kuat ya. Dan itu anak-anak muda bisa berpikir kreatif, apalagi sekarang dengan kemampuan-kemampuan lain yang ada fasilitas yang sekarang sangat luar biasa, bisa menggerakkan bersama-sama. Gerakan itu bisa dilakukan dengan digital, dan kalian punya, sosmed itu sekarang itu kan satu wahana yang bisa menggerakkan betul ya. Jadi tinggal bagaimana inisiatif. Jadi saya isu tadi leadership. Leadership itu kalau kotanya itu memang ditentukan oleh para pemimpinnya. Tetapi kehidupan pusakanya, siapa saja, termasuk anak muda. Dan anak muda punya peluang yang jauh lebih besar daripada kasepuhan yang tidak lemah di sosmed misalnya gitu ya. Saya sendiri lemah di sosmed itu, tidak cek gitu ya. Jadi manfaatkan itu. Begitu. Baik, terima kasih Bu Sita dan Pak Catur. Ini kalau mau tepuk tangan, kita tepuk tangan online dari rumah masing-masing. Iya, terima kasih banyak atas waktu Bu Sita dan Pak Catur hari ini, sore ini. Dan ini ada satu tanggapan saya bacakan ya Pak Sri Prabowo, rupanya bangga itu penting ya Bu Sita juga tadi. Setelah inisiatif, harapan, masa depan, keaktifan kita dan leadership, rasa bangga itu harus ada di masing-masing kita untuk menghidupkan pusaka dan budaya itu sendiri. Mereka yang sadar identitas lokalnya mengikuti segala ciri yang mewarnai. Baik, terima kasih Pak Sri Prabowo juga. Baik. Wah, jadi ingat ini kata-kata yang sedang ngetop ini di tempatnya Mas Catur. Pawang hujan. Nah, itu tapi seperti yang disampaikan ini pengetahuan lokal, inspirasi. Nah, silahkan itu mau bagaimana, mau diteliti, mau ditahu benar apa sih itu, kan jangan kita ributkan yang tidak dulu, tapi coba diteliti malahan. Iya, betul betul sekali. Ini ramai sekali nih benar Bu Sita di Instagram itu tentang pawang hujan Mbak Rara.
Ya itu. Pusaka. Baik. Sensus, pawang hujannya di sensus, Betul. survei. Survei. Ya, saya Pawang pusakanya itu Mbak Cindy. Iya, Pak. Pawang pusakanya itu Mbak Cindy. Pawang pusakanya itu namanya Mbak Cindy. Wah, iya. Baik, Pak Catur. Kita di sini jadi semua jadi pawang ini, Pak. Harus jadi pawang dan harus punya pengetahuan lebih sebagai orang Indonesia ya. Kalau mau mendunia pun, kalau ditanya jadi dirinya orang Indonesia tapi nggak bisa menjelaskan, seperti orang yang istilahnya kosong juga ya. Karena kita kehilangan akar kita ya, Bu Sita ya, Pak Catur. Bu Sita tadi terhenti tuh, tak potong tadi ngomong. Pak Prabowo, mau Pak? Bu Sita. Oh, Bu Sita tadi. Oh iya. Enggak, saya hanya kalau tadi mau meneliti pawang hujan, masing-masing kita mengirimkan 1-2 orang yang dikenal ya, kita teliti. Dari segala tempat ya, mungkin di Papua ada, di Sumatera ada, menarik itu. Iya, betul. Ini saya salut sekali karena Bu Sita mengikuti sekali ini berarti. Keren ini. Baik. Kalau begitu, sudah ada tambahan. Saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan sore ini karena diskusinya sangat interaktif dan sangat berbuah karena banyak pesan-pesan dan kunci-kunci yang sudah disampaikan oleh narasumber, beserta juga Ibu Sita, serta kawan-kawan lainnya, terutama Pak Sri Bobo tadi juga, kemudian Mbak Widya, kemudian tadi Pak Toto yang bertanya, Ibu siapa tadi ya? Satu lagi Ibu tadi yang dari Papua juga sudah. Ya, ini juga yang terakhir tadi Bu Erlina. Baik, mungkin ini saatnya saya serahkan kepada Mas Hasbi yang sudah membuka acara ini. Mas Hasbi, apakah di situ? Iya, masih di sini dan mendengarkan dengan baik. Iya, Wah, terima kasih. terima kasih Cindy, terima kasih Bu Sita, Pak Catur, dan kawan-kawan yang telah bertanya dalam diskusi kali ini. Wah, luar biasa sebetulnya ya. Jadi berbicara tentang keunggulan nilai-nilai Kota Pusaka kan mungkin hanya berpikir sebagai kota itu hanya memiliki sejarah saja kayak gitu. Yeah. Tapi di situ juga mungkin ada multi budayanya kayak gitu ya. Yeah. Atau apa kalau Bu Sita sering menyebutnya pluralitasnya kayak gitu. Nah, itu juga mungkin menjadi nilai-nilai penting yang harus kita perhatikan. Dan yang paling penting lagi, poin utamanya selain pemangku kebijakan adalah masyarakatnya yang hidup dalam kota pusakanya tersebut. Nah, tapi sebelumnya, sebelum menutup acara ini, saya ingin mengundang terlebih dahulu Bapak Joni Wongso, yang akan mewakili Dewan Pimpinan Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia. Pak Joni mungkin bisa memberikan kata penutup di akhir diskusi kita kali ini. Silakan Pak Joni. Oke, terima kasih Mas Hasbi. Ini kebagian ditugaskan ya untuk menutup acara. Tapi menarik sekali diskusinya tadi yang disampaikan oleh Pak Catur, dan Bu Sita malah menekankan ada beberapa poin ya yang tadi yang memang harus kita sadari dari sekarang, mungkin untuk nanti berikutnya ya, tentang Kota Pusaka atau nilai unggul Kota Pusaka tadi, misalnya berkaitan dengan leadership. Satu penekanan juga. Kemudian yang juga yang tadi yang disampaikan oleh Pak Catur, ada yang saya tangkap satu tadi itu mulai dari yang ada dan bisa dilakukan. Jadi memang kerjaan-kerjaan pelestarian yang instan itu cepat ya, tidak akan berlanjut lama gitu. Jadi mulai dari yang ada dan bisa dilakukan. Dan juga tadi Pak Catur juga menyampaikan tentang ya nilai-nilai tadi janganlah dimatikan, tapi harus disadarkan oleh masyarakat karena peran masyarakat juga jadi penting dalam pelestarian Kota Pusaka ini. Jadi tidak hanya sekedar leadership, tapi juga masyarakat. Mungkin di sini ini diskusi yang menarik juga dan harapannya nanti ke depan. Ini baru seri yang kedua ya Mas Hasbi ya. Seri yang kedua dan kita akan ada beberapa seri lagi. Saya tidak tahu ada berapa seri lagi yang sudah disusun untuk pemahaman kita tentang apa itu Kota Pusaka. Jadi ini jadi penting bagi kita, terutama sekali ini ada generasi muda yang ikut, tapi mungkin tidak banyak. Tadi ada mahasiswa saya juga yang ikut di sini, jadi saya suruh juga harus ikut, karena pada semester ini kita ada mata kuliah pelestarian juga. Jadi ini jadi satu pembelajaran yang sangat berharga. Mungkin terakhir
Kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di kegiatan ini, terutama Pak Catur yang telah berbagi ilmu dan sharing di ruang Zoom ini, dan juga Mbak Cindy yang sudah memandu kegiatan ini, dan juga teman-teman host dan co-hostnya yang ada Mas Asbi, Mbak Anti, Mbak Widya, dan seterusnya itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga diskusi ini tetap berlanjut dan kita akan munculkan tema-tema yang menarik ke depannya sesuai seri yang telah disusun oleh BPI. Dan juga tadi Bapak yang dari Pak Erasmus ya, yang baru mengenal itu BPI, itu Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia. Jadi mungkin ke depannya tiap bulan ya Mas Asbi ya, kita akan adakan diskusi serial Kota Pusaka ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam lestari untuk kita semua. Salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, terima kasih Pak Joni. Nah, Pak Joni ini dari Sumatera Barat, kawan-kawan sekalian, live langsung dari Sumatera Barat. Memang tadi kita lihat ada yang dari Papua, Indonesia Timur, Pak Catur dari NTB, kemudian Mbak Cindy dari Semarang, Pak Joni dari Sumatera. Wah, sangat lengkap sekali ya, mewakili berbagai pulau di Indonesia dipersatukan di pertemuan kali ini. Oke, sangat menarik sekali diskusi kita sore kali ini, tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu yang memisahkan kita pada sore kali ini. Di bulan depan kita akan teruskan diskusi series diskusi pelestarian BPPI edisi Kota Pusaka yang ketiga, yaitu akan masuk ke instrumen penataan dan pelestarian Kota Pusaka. Yang pertama yaitu kelembagaan dan tata kelola Kota Pusaka. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, saya akan memberikan informasi mengenai media sosial. Tadi Mas Erasmus menyampaikan baru melihat BPPI. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang BPPI, jangan lupa nih kawan-kawan sekalian ikuti, follow di berbagai media sosial BPPI, dan tayangan ini nanti akan diputarkan ulang di YouTube BPPI, di BPPI Heritage. Jadi kawan-kawan silahkan berlangganan atau subscribe di BPPI Heritage, kata kuncinya itu. Kemudian informasi-informasi terkait kegiatan BPPI juga biasa kami informasikan di website kami di bppiindonesianheritagetrust.org. Dan juga ini kalau anak muda seringnya biasanya pakai Instagram nih, silahkan follow juga di @indonesianheritagetrust. Nah, di sini informasi-informasi paling update selalu kami informasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan BPPI dan juga informasi diskusi pelestarian lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, informasi yang berikutnya, Mas Nanda. Nah, ini BPPI Niaga. Jadi BPPI juga punya program yang namanya BPPI Niaga. Jadi sebuah program memfasilitasi produk-produk lokal berkaitan dengan heritage atau pusaka dari berbagai daerah. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian mungkin yang ingin membeli atau mungkin ingin menjualkan produknya, silahkan kunjungi di Tokopedia. Kata kuncinya BPPI Niaga. Di sana tidak hanya produk-produk etnik yang terkait dengan pusaka, tapi juga ada publikasi-publikasi yang dikeluarkan BPPI yang dapat Bapak Ibu beli dan dapatkan di rumahnya masing-masing. Nah, jangan lupa ya, nanti kalau butuh terkait dengan pusaka, langsung saja kunjungi Tokopedia BPPI Niaga. Nah, temukan produk-produk terbaiknya. Dan terakhir mungkin kami ingin mengabadikan momen kali ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian membuka kamera, kita coba foto bersama. Mas Nanda nanti dibantu ya. Oke, silakan dibuka dulu kameranya Bapak Ibu sekalian. Kita foto bersama. Nah, kalau BPPI biasanya itu tuh kita mengangkatkan tangan L seperti ini. Nah, artinya itu lestari. Nah, hitungan 3, nanti silahkan Bapak Ibu sekalian mengucapkan
lestari gitu ya. Nah, ini kita coba unmute semuanya. Oke, unmute, minta unmute Mas Nanda bisa. Jadi buku-bukunya bisa dibeli Tokopedia ya Mas Hasbi ya? Ya, bisa di Tokopedia atau DM ke ini ke Instagram BPPI boleh juga. Mana yang mudah, atau DM saya juga boleh. Oke, kita mulai foto ya. Ini ada 2 halaman. 3, 2, 1, lestari. Lestari. Oke, satu lagi. Mas Anda udah halaman pertama ya? Oke, halaman kedua. 3, 2, 1, lestari. Oke, sebentar. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa lagi di diskusi pelestarian BPPI. Dan bulan depan ada Hari Pusaka Dunia. Nah, ada apa di Hari Pusaka Dunia? Jadi jangan lupa tadi harus di-follow berbagai media BPPI. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada narasumber dan peserta yang telah hadir dalam diskusi kali ini. Sampai jumpa lagi dan salam lestari.